Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi fakta paling gila dan menakjubkan tentang planet bumi yang kita tinggali. Kalian mungkin berpikir sudah tahu banyak tentang bumi. Tapi percayalah, ada banyak hal yang bakal bikin kalian melongo. Siap-siap ya, karena beberapa fakta ini benar-benar sulit dipercaya. Tapi semuanya 100% nyata. Fakta pertama, tahukah kalian kalau bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat seperti bola? Sejak kecil kita selalu diajarkan begitu kan? Tapi kenyataannya, planet kita ini agak sedikit peot. Karena rotasi bumi pada porosnya, ada gaya sentrifugal yang membuat bagian khatulistiwa sedikit menggembung. Jadi bentuknya lebih mirip bola yang sedikit ditekan dari atas dan bawah. Atau istilah ilmiahnya, oblate spheroid. Perbedaannya memang tidak drastis, tapi diameter di khatulistiwa sekitar 43 km, lebih panjang daripada diameter dari kutub ke kutub. Jadi, kalau kamu berdiri di khatulistiwa, secara teknis, kamu sedikit lebih jauh dari pusat bumi dibandingkan kalau kamu berdiri di kutub utara atau selatan. Unik kan? Lanjut ke fakta kedua yang gak kalah mengejutkan. Kita sering merasa bumi ini padat kan? Ada tanah, batu, dan lain-lain. Tapi, sebagian besar interior bumi sebenarnya cair. Tepat di bawah kerak bumi yang kita injak, ada lapisan mantel yang super tebal. Dan di bawahnya lagi, ada inti luar yang seluruhnya terbuat dari besi dan nikel cair. Inti luar ini sangat panas. Suhunya bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Lebih panas dari permukaan matahari. Gerakan cairan logam panas inilah yang menciptakan medan magnet bumi. Perisai tak terlihat yang melindungi kita dari radiasi matahari berbahaya. Tanpa inti luar yang cair ini, kehidupan di bumi mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, kita sebenarnya hidup di atas lautan logam cair raksasa. Oke, sekarang kita bicara soal waktu. Satu hari di bumi adalah 24 jam kan? Ternyata, tidak selalu begitu. Ratusan juta tahun yang lalu, saat dinosaurus masih berkeliaran, satu hari di bumi hanya sekitar 22 jam. Kok bisa? Ini karena rotasi bumi terus melambat seiring waktu. Meskipun sangat-sangat perlahan. Penyebab utamanya adalah gaya gravitasi dari bulan. Tarikan gravitasi bulan menciptakan pasang surut di lautan, dan gesekan antara air pasang dengan dasar laut ini bertindak seperti rem kecil yang memperlambat putaran bumi. Setiap abad, panjang hari bertambah sekitar 1,7 milidetik. Mungkin kedengarannya sangat sedikit, tapi dalam skala waktu geologis, perubahannya signifikan. Jadi, di masa depan yang sangat jauh, satu hari di bumi bisa jadi 25 atau 26 jam. Fakta berikutnya akan membawa kita ke tempat paling ekstrem di bumi. Di mana tempat terkering di planet kita? Mungkin kalian berpikir Gurun Sahara atau Gobi. Salah besar, tempat terkering di dunia sebenarnya adalah sebuah lembah di Antartika yang disebut Dry Valleys atau lembah kering McMurdo. Aneh ya, tempat paling dingin justru paling kering di lembah ini. Hampir tidak pernah turun salju atau hujan selama jutaan tahun. Angin kencang yang disebut angin katabatik bertiup menuruni pegunungan dengan kecepatan hingga 320 km per jam, menguapkan semua kelembapan. Kondisinya sangat ekstrem dan mirip dengan kondisi di Mars. Saking miripnya, NASA bahkan menggunakan tempat ini untuk menguji peralatan yang akan mereka kirim ke planet merah. Dari yang terkering, kita pindah ke yang terdalam. Palung Mariana adalah titik terdalam di lautan kita, dengan kedalaman hampir 11 km. Kalau Gunung Everest diletakkan di dasarnya, puncaknya masih akan terendam air lebih dari 1 km. Tekanan di sana lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan laut. Rasanya seperti ada 8 jet jumbo yang menumpuk di atas kepala kita. Gila kan? Tapi yang lebih gila lagi, di lingkungan se-ekstrem itu, ternyata ada kehidupan. Para ilmuwan menemukan berbagai organisme aneh yang beradaptasi untuk hidup di kegelapan total dan tekanan luar biasa, seperti ikan siput Mariana dan krustasea raksasa yang disebut amfipoda. Ini membuktikan bahwa kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang paling tidak ramah sekalipun. Sekarang, kita tinggalkan bumi
bumi sejenak dan lihat tetangga kita. Kita semua tahu, bumi punya 1 bulan. Tapi, tahukah kalian, kalau bumi sebenarnya punya lebih dari 1 bulan? Tenang, ini bukan bulan sungguhan, melainkan asteroid kecil yang terperangkap sementara oleh gravitasi bumi. Objek-objek ini disebut quasi-satellite atau satelit semu. Mereka mengorbit matahari, tapi lintasannya sangat dekat dengan bumi, sehingga sial-siala mereka mengelilingi planet kita. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah asteroid bernama 2016 Ho-3. Asteroid ini telah menjadi teman setia bumi selama hampir 1 abad dan akan terus bersama kita selama beberapa abad ke depan sebelum akhirnya menjauh. Jadi, kita punya teman kosmik kecil yang menemani perjalanan kita mengelilingi matahari kembali ke daratan. Mari kita bicara soal gempa. Gempa bumi memang menakutkan. Tapi tahukah kalian, kalau bumi kita ini bergetar terus-menerus, sebagian besar getaran ini sangat kecil dan tidak bisa kita rasakan. Disebut getaran mikro atau microseism. Getaran ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ombak yang menghantam garis pantai di seluruh dunia, hingga aktivitas manusia, seperti lalu lintas dan industri. Alat seismograf yang sangat sensitif bisa mendeteksi dengungan konstan dari planet kita ini. Jadi, bumi tidak pernah benar-benar diam. Planet kita hidup dan selalu bergerak. Fakta selanjutnya tentang air. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, tapi 97% dari air itu adalah air asin di lautan. Hanya sekitar 3% yang merupakan air tawar. Dari 3% itu, lebih dari 2/3-nya membeku dalam bentuk gletser dan lapisan es di kutub. Sisanya ada di bawah tanah sebagai air tanah. Dan hanya sebagian sangat kecil, kurang dari 1% dari total air tawar yang ada di danau, sungai, dan atmosfer yang bisa kita akses dengan mudah. Jadi, meskipun kita hidup di planet biru, air tawar bersih yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah sumber daya yang sangat langka dan berharga. Fakta ke-9 mungkin akan membuat kalian melihat awan dengan cara yang berbeda. Pernahkah kalian bertanya-tanya, berapa berat sebuah awan? Awan terlihat ringan dan mengembang seperti kapas, kan? Tapi jangan salah, awan itu sebenarnya berat banget. Rata-rata awan cumulus, jenis awan putih bengkak yang sering kita lihat di hari yang cerah, bisa memiliki berat sekitar 500.000 kg atau 500 ton. Itu setara dengan berat 100 gajah dewasa. Bagaimana bisa benda seberat itu melayang di udara? Jawabannya adalah karena berat itu tersebar dalam volume yang sangat besar dan tetesan air atau kristal es di dalamnya sangat kecil, sehingga mereka bisa tetap melayang di atas udara yang lebih padat di bawahnya. Dan untuk fakta terakhir, yang paling spektakuler, bumi kita bersinar dalam gelap. Tentu saja bukan seperti lampu neon, tapi planet kita memancarkan cahaya samar yang disebut air glow atau pendaran udara. Fenomena ini terjadi di atmosfer bagian atas, di mana molekul-molekul udara, terutama oksigen dan nitrogen, terionisasi oleh radiasi ultraviolet dari matahari pada siang hari. Pada malam hari, ketika atom-atom ini bergabung kembali, mereka melepaskan energi dalam bentuk foton atau partikel cahaya. Cahaya ini sangat redup, sekitar 1 miliar kali lebih redup dari sinar matahari. Jadi mata telanjang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas dari permukaan. Tapi dari luar angkasa, para astronot bisa melihat lapisan cahaya hijau tipis yang menyelimuti planet kita. Bumi kita punya auranya sendiri. Nah, itu dia 10 fakta luar biasa tentang planet bumi yang semoga membuka wawasan baru buat kalian semua. Dari bentuknya yang peyot, inti cairnya yang panas, hingga kemampuannya bersinar dalam gelap. Planet kita ini benar-benar tempat yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang kita bayangkan. Semoga ini membuat kita semua semakin menghargai dan termotivasi untuk menjaga satu-satunya rumah yang kita miliki ini. Fakta mana yang paling bikin kalian kaget? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian,
Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.